Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayo ikhwah fidakumullah, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya sehingga pada sore hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita di kitab Nailur Raja bi Syarhi Safinatin Najah yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Sebuah kitab yang membahas tentang permasalahan fikih dasar di dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Baik, insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas bab baru atau permasalahan baru, yaitu hal-hal yang diharamkan bagi orang yang haid atau perempuan haid dan juga nifas, gitu. Haid dan nifas. Jadi ini juga cuma haid tapi mencakup juga nifas. Setelah di sini bismillahirrahmanirrahim, qala al-musannifu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ulumihi fi darni amin. Kata beliau, yahrumu bil haidi asyratu asya'a. Haram dengan sebab haid itu asyratu asya'a, 10 perkara. Al makna, maknanya annahu yahrumu bisababil haidi mulabasatu ahadi asyrati asya'a. Bahwasanya yahrumu haram bisa babil haid dengan sebab haid itu mulabasatu ahadi asyrati asya, melakukan salah satu dari 10 hal berikut ini. Wakal haidi fi ma dzukira an-nifasu, dan yang semakna atau hukumnya sama dengan haid pada perkara yang nanti disebutkan itu adalah nifas. Jadi nifas juga haram untuk melakukan 10 hal berikut ini. Tapi nanti akan beliau tambahkan satu, ya, nggak cuma 10 tapi ada 11. Apa saja? Yang pertama adalah as-sholatu. Sholat, kita baca dulu. Yang pertama adalah as-sholatu, sholat, kemudian wat tawafu, tawaf. Kemudian yang ketiga wa mashul mushafi, menyentuh mushaf. Kemudian yang keempat wa hamluhu, membawa mushaf. Ini nomor 1 sampai nomor 4. Ini haram bagi orang yang batal wudunya kemarin, ya. Kemudian walubsu fil masjidi wa qiraatul qur'ani bi qasdil qiraah. Nomor 5 dan nomor 6 ini tambahan pada orang yang berhadas besar, ya. Pada orang yang berhadas besar. Untuk pembahasannya silakan nanti dibaca lagi, disimak lagi rekaman kajiannya. Kemudian yang ke-7 sampai ke-10 ini tambahan bagi orang yang haid dan nifas. Apa saja tambahannya? Yang ke-7 wasaumu, puasa. Kemudian yang ke-8 wattolaku, talak, maksudnya ditalak begitu, ya. Kemudian yang ke-9 wal mururu fil masjidi in khafat talwithahu, melewati masjid jika khawatir mengotorinya. Jadi melewati masjid jika khawatir mengotorinya, begitu. Kemudian yang ke-10 wal istimta'u bima baina surrati wa rukbatih. Adalah istimta'. Istimta' itu bernikmat-nikmat dengan bagian antara pusar dan lutut. Ini juga bagi suami, begitu, bagi suami. Baik, kita lihat penjelasan.
Ini tambahannya ada 4 ya. Tambahan bagi perempuan yang haid dan nifas itu ada 4. Ada 4. Setelah tambahan tambahan dari yang haram bagi orang yang berhadas besar. Apa saja? Yang pertama at-tolak, talak, ditalak. Apa maknanya lughatan secara bahasa adalah halul qaid, melepaskan ikatan atau mengurai ikatan. Ini haram bagi suami ya. Ini haram bagi suami. Kemudian wasyara'an secara syariat, makna dari talak adalah halu aqdin nikahi bilafdhi talaqi wa nahwi. Melepaskan ikatan nikah dengan lafaz talak, cerai, dan yang semisal. Ini nanti pembahasannya ada di kitab nikah ya, kitabun nikah. Nggak dibahas di sini tapi dibahas di kitabun nikah. Kemudian wal mururu, lewat. Huwa al ubur, maksudnya ubur. Jadi jangan sampai dikira ada pemahaman perempuan haid itu haram lewat depan masjid. Enggak ya. Maksud dari haram lewat di sini wa huwa dukhulu min babin wal khuruju min akhar. Yaitu masuk dari satu pintu kemudian keluar dari pintu yang lainnya. Jadi kalau zaman dulu itu masjid itu kayak bisa jadi tempat numpang lewat begitu ya. Kita lihat misalkan begini. Jadi jangan dikira bukan lewat depan masjidnya, bukan. Ya. Jadi yang dimaksud haram di sini misalkan begini. Misalkan di masjid. Nah, kotak begini ya. Ini jalan. Misalkan ada perempuan haid lewat depan sini. Boleh nggak? Boleh. Bukan ini maksudnya. Bukan ini maksudnya. Tapi yang dimaksud adalah misal di sini ada pintu masjid, kemudian di sini ada pintu lain. Nah, si perempuan haid itu lewat begini. Nah, numpang lewat masuk ke dalam masjid. Nah, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Dengan catatan in khafat talwitha. Kalau si perempuan haid tadi itu khawatir mengotori masjid tersebut, khawatir mengotori masjid tersebut. Baik. Jadi bisa dipahami ya. Jadi bukan lewat depan masjid, tapi numpang lewat ke dalam masjid. Maksudnya begitu. Kemudian yang berikutnya adalah wal istimta'u, istimta', bernikmat-nikmat. Apa maksud bernikmat-nikmat? Huwa adalah an-nadharu wal lamsu bila hailin bisyahwatin alal mu'tamad. Jadi yang dimaksud adalah nadhar melihat, wal lams dan menyentuh. Nadhar berarti memandang, lams itu berarti kulit ketemu kulit gitu. Bila hailin tanpa adanya penghalang, bisyahwatin dengan syahwat alal mu'tamad. Menurut pendapat yang mu'tamad. Taib. Ini juga perlu dijelaskan begitu ya. Jadi ada dua ungkapan yang dipakai oleh para ahli fikih. Yang pertama, ungkapan yang pertama adalah istimta. Istimta atau bersenang-senang bernikmatnya. Maka istimta di sini itu dia mencakup dua. Satu, melihat. Dua, menyentuh. Tanpa penghalang dua-duanya ya. Melihat dan menyentuh tanpa penghalang. Melihat langsung dan menyentuh langsung. Bagian mana? Bagian, ini berarti yang diharamkan bagi suami. Bagian antara pusar dan lututnya istri. Dengan catatan dengan syahwat. Artinya kalau melihat tanpa syahwat tidak haram. Menyentuh tanpa syahwat berarti juga tidak haram. Kenapa? Karena ada qaidnya dengan syahwat. Tapi nanti ada istilahnya mubasyarah. Mubasyarah. Mubasyarah ini apa? Mubasyarah ini menyentuh. Mubasyarah ini sentuhan langsung. Maka kalau di sini berarti yang diharamkan cuma menyentuh saja. Yang diharamkan cuma menyentuh saja. Baik dengan syahwat atau tanpa syahwat.
menyentuh dengan atau tanpa syahwat. Maka ini haram. Nah, kalau melihat bagaimana? Melihat kalau merujuk pada ungkapan mubasyarah, maka tidak haram meskipun dengan syahwat. Nah, ini bedanya antara istimta sama mubasyarah. Jadi kalau istimta itu mencakup melihat dan menyentuh, tapi harus dengan syahwat. Artinya melihat tanpa syahwat nggak haram, menyentuh tanpa syahwat nggak haram. Kalau pakai ungkapan mubasyarah, maka yang diharamkan cuma menyentuh saja, baik dengan syahwat atau tanpa syahwat. Adapun melihat, maka tidak haram meskipun dengan syahwat. Meskipun dengan syahwat. Jadi itu yang diharamkan bagi orang yang haid, bagi suami begitu ya, bagi suami kepada istrinya. Begitu. Baik. Kemudian kita lihat berikutnya. Wal maknanya annal asya'a allati tuhramu mulabasatu ahadiha bisababil haidi hiya as-sittatul lati tuhramu 'alal junubi wa arba'atun zaidatun 'alaiha. Hal-hal yang diharamkan untuk dilakukan ahadiha, salah satunya bisa babil haid, dengan sebab haid, hiya sittatu allati tuhramu 'alal junub, yaitu 6 hal yang diharamkan bagi orang yang junub. Kemarin itu sudah. Wa arba'atun zaidatun 'alaiha, dan 4 hal tambahan. 6-nya apa saja sudah lewat penjelasannya, silakan nanti disimak kembali di rekamannya, ada rekamannya. Apa saja 4 tambahannya itu yang akan kita baca, cuma tambahannya saja. Ahaduha, yang pertama adalah as-shaumu, puasa. Puasa ini haram bagi perempuan haid. Artinya kalau ada perempuan haid kemudian puasa, maka dia dosa. Maka dia dosa dan nggak dapat pahala. Puasanya nggak sah, justru dapat dosa. Justru dapat dosa. Kenapa? Karena haram. Baik puasanya puasa sunnah maupun puasa wajib, maka haram. Itu yang pertama. Kemudian saniha, yang kedua yang diharamkan bagi perempuan haid adalah al-mururu fil masjidi in ihtamala talwisahu, yaitu melewati dalam masjid, numpang lewat dalam masjid in ihtamala talwisahu, kalau khawatir mengotorinya. Jadi bukan lewat di depan masjid ya, ada masjid di jalanan tadi, bukan lewat depannya, tapi numpang lewat. Ada masjid, ada 2 pintu, kemudian dia masuk dari satu pintu, kemudian keluar dari pintu yang lain. Nah itu nggak boleh, kalau khawatir mengotorinya. Kalau sekarang, karena teknologi semakin maju dan kemudian pembalut itu kemudian jadi semakin bagus, maka sepertinya larangan ini sudah tidak ada. Larangan ini sudah tidak ada. Jadi boleh untuk numpang lewat, sekedar numpang lewat di dalam masjid gitu, numpang lewat. Itu yang kedua. Kemudian wahadi tamaniyatu muharramatun ala dzatil haidi. 6 hal ini itu adalah haram bagi dzatil haid. Oh, afwan, kok 6. 8 hal ini itu haram bagi perempuan yang haidnya. Perempuan yang haidnya. Artinya haram bagi seperempuan haid. Sisanya itu yang diharamkan bukan bagi perempuan haidnya, tapi bagi pihak luar. Apa saja kita lihat. Salisuha, yang ketiga yang diharamkan bagi perempuan haid adalah at-tolaku. Talak, maksudnya ditalak. Maksudnya ditalak. Fayahrumu ala zauji, maka haram atas suami, berarti yang diharamkan suami, in kanat mautu'atan, kalau si istri ini mautu'ah, sudah pernah dijima, ya sudah pernah dijima, sudah pernah kumpul, sudah pernah hubungan suami istri. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Kenapa sih perempuan haid itu nggak boleh ditalak sama suaminya? Ini yang disebut dengan talak bid'ah begitu.
Karena nanti akan memperlama masa iddah. Karena nanti akan memperlama masa iddah. Masa iddahnya perempuan yang tertalak itu kan 3 kali kuru. Nah, kuru ini apa? Kuru ini adalah 3 kali suci. 3 kali suci. Kalau ditalak dalam keadaan haid, maka akan nambah lama tuh iddahnya. Nambah lama iddahnya. Kenapa? Karena ketika ditalak dalam keadaan haid, itu belum 1 kuru. Tunggu dulu nanti suci. Baru itu mulai 1 kuru. 1 kali suci. Kalau ditalak dalam keadaan suci, maka ketika ditalak itu sudah 1 kuru. Artinya dia nanti akan jadi tambah lama kalau ditalak dalam keadaan haid. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan, kalau laki-laki atau suami mentalak istri dalam keadaan haid, talaknya haram tapi tetap jatuh. Talaknya haram, artinya si suami dosa, dia mentalak istri dalam keadaan istrinya haid, dosa. Tapi apakah talaknya jatuh? Jawabannya iya, talaknya jatuh. Talaknya tetap jatuh. Itu yang kedua. Kemudian ada syarat kalau si perempuan haid itu haram ditalak oleh suaminya. Apa saja syaratnya? Syarat yang pertama adalah in kanat mautuatan. Kalau si perempuan sudah pernah dijima oleh suaminya. Maka artinya kalau ada suami istri misalkan nikah, kemudian belum pernah kumpul, belum pernah hubungan suami istri. Misalkan nikahnya akadnya itu waktu haid misalkan, belum pernah kumpul sama sekali. Kemudian berlalu 2 hari atau 3 hari mungkin gitu, pernikahan artis misalkan, kemudian ribut cerai, ditalak istrinya dalam keadaan haid, belum pernah kumpul, belum pernah kumpul. Maka apakah haram? Maka jawabannya tidak. Maka jawabannya tidak. Kapan haram? Kalau pernah dikumpuli sebelumnya. Misalkan nikah, kemudian sudah pernah kumpul, kemudian setelah itu haid. Nah, ketika haid, kemudian si suami mentalak, maka itu haram. Nggak boleh. Tapi ingat, talaknya tetap jatuh. Itu syarat yang pertama. Ya, syarat yang pertama, in kanat mautuatan. Berarti kalau sudah pernah dijima. Kalau belum pernah dijima sebelumnya, maka nggak haram. Kemudian wa amkana hablahu. Wa amkana habluhu. Habluha apa? Wa amkana habluha. Dan memungkinkan hamil. Memungkinkan hamil tuh maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Si istri itu tetap haram untuk ditalak kalau ditalaknya dalam keadaan suci yang sudah pernah dijima. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Si suami ada istri haid, kemudian selesai haid suci gitu kan. Setelah suci sama suaminya itu dijima. Sama suaminya itu dikumpuli, artinya hubungan suami istri. Kemudian setelah selesai hubungan suami istri, besoknya sama suaminya ditalak. Nah itu nggak boleh. Kenapa? Karena ada kemungkinan si istri itu nanti hamil. Ada kemungkinan si istri itu nanti hamil. Maka nggak boleh ditalak dalam keadaan sudah pernah dikumpuli sebelumnya, walaupun dalam masa suci. Jadi pahami ya. Jadi ada istri haid, kemudian setelah selesai haid sama suaminya dikumpuli dijima hubungan suami istri, kemudian setelah selesai besoknya itu sama suaminya ditalak, itu juga nggak boleh, itu juga haram. Itu yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, walam tabdullahu malan fi muqabilihi. Haram perempuan haid ditalak kalau yang nalak itu suami. Kalau yang minta talak itu istri, dengan catatan istri membayar suami supaya si suami mentalaknya, maka tidak haram. Ini yang disebut dengan hulu. Hulu itu tuntutan cerai dari istri. Misalkan gini, si istri lagi haid, kemudian ribut misalkan begitu, kemudian istrinya bilang, ya udah cerain aja saya gitu kan, ceraikan saja saya. Boleh nggak? Kalau si istri nggak bayar ke suami, maka nggak boleh. Tapi kalau misalkan si istri bayar,
Pokoknya ceraikan. Nih saya kasih 20 juta misalkan. Nih saya kasih 1 miliar. Tapi kamu ceraikan saya. Maka boleh nggak suami menceraikan istri dalam keadaan seperti itu? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Meskipun dalam masa haid. Kenapa? Karena tuntutan talaknya dari pihak istri. Dan istri membayarkan harta supaya suaminya mentalaknya. Itu boleh. Itu boleh. Kemudian syarat yang berikutnya, walam takun hamilan lahu. Si istri sedang tidak hamil. Si istri sedang tidak hamil. Taib. Kalau si istri hamil, meskipun dalam keadaan, kalau si istri itu hamil, kemudian ditalak oleh suami, boleh. Meskipun waktu hamil itu dia haid. Loh, kok bisa? Iya, di dalam mazhab Syafi'i, perempuan hamil itu bisa haid. Perempuan hamil itu bisa haid. Nah, kalau misal lagi hamil, kemudian si perempuan itu haid. Kemudian lagi haid dan hamil itu ditalak sama suaminya, haram nggak? Jawabannya nggak haram. Boleh. Jawabannya boleh. Jadi itu syarat-syarat kapan si istri itu nggak boleh ditalak oleh suaminya dalam keadaan haid. Begitu. Baik, bisa dipahami ini? Jadi syaratnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 syarat. Begitu. Kemudian yang berikutnya, yang haram dilakukan bagi perempuan haid dari sisi luar, rabi'uha yang keempat adalah al-istimta'u bima baina surratihi wa rukbatihi. Istimta' tadi bernikmat-nikmat, bersenang-senang dengan bagian antara pusar dan lutut istri bagi suami. Bagi suami. Binadorin baik dengan nador melihat, aulamsin atau menyentuh, bisyahwatin dengan syahwat, dengan catatan adanya syahwat. Berarti kalau melihat dan menyentuh tanpa syahwat, maka nggak haram. Bila hailin, dan juga tanpa hail, tanpa adanya penghalang. Artinya langsung, menyentuh langsung atau melihat langsung. Berarti kalau ada suami melihat atau memegang istrinya bagian antara pusar dan lutut dalam keadaan haid, kemudian muncul syahwat, tapi ada penghalang, maka juga tidak haram. Apa batasan muncul syahwat? Intidor dakar, ya, naiknya dakarnya si suami. Naiknya dakarnya si suaminya memang begitu, ya, memang begitu. Jadi jangan dianggap jorok begitu ya, tapi memang begitu. Kemudian fayahrumu ala zauji aiton, itu haram kepada suaminya juga. Haram bagi suami juga. Taib. Kemudian yang berikutnya, wa yastamiru tahrimul madhkurati ila an tagtasila au tatayammama. Taib. Hal-hal haram ini, hal-hal yang diharamkan ini, kapan berhentinya kan gitu kan? Apakah harus mandi kemudian baru boleh dilakukan? Perempuan haid nih, kan tadi yang haram 10. Sholat, kemudian puasa, kemudian apa tadi? Bernikmat-nikmat bagi suaminya, talak, kemudian lewat masjid, masuk masjid, dan seterusnya. 10 hal itu, kapan berhenti haramnya? Kapan berhenti haramnya? Apakah dengan berhentinya haid, atau harus mandi dulu, baru berhenti keharamannya? Jadi pahami ya? Kata beliau, wa yastamiru tahrimul madhkurati ila an taktasila. Keharaman hal-hal yang disebutkan tadi itu yastamir, itu berlanjut, artinya tetap ada, ila an taktasila au tatayammam, sampai dia mandi atau tayamum. Tip. Bisa kita ringkas. Jadi seperti ini. Tentang keharaman hal-hal yang tadi. Ya. Ini seperti ini. Coba perhatikan. Jadi efek dari sekedar berhentinya haid. Efek dari
sekedar ya berhenti haid. Apa saja? Yang pertama yang halal. Artinya dengan sekedar berhentinya haid, ini langsung halal untuk dilakukan. Apa saja? Ada 4. Ya. Yang pertama adalah puasa. Kemudian yang kedua talak. Yang ketiga toharoh. Yang keempat lewat masjid. Yang tadi. Ya. Artinya kalau si perempuan itu misal ini sering terjadi di bulan Ramadan, puasa. Ada perempuan haid, kemudian waktu sahur sebelum azan subuh waktu sahur berhenti haid, berhenti haid, berhenti haid. Kemudian belum sempat mandi, terus masuk waktu subuh, azan subuh. Bisa dipahami ya? Ada perempuan haid sebelum subuh, haidnya berhenti. Dicek sudah berhenti, kemudian belum sempat mandi sudah azan subuh. Wajib puasa enggak? Jawabannya wajib puasa. Kenapa? Karena dia sudah boleh puasa dengan sekedar berhentinya darah. Jadi ini perlu diperhatikan nih. Dengan sekedar berhentinya darah dia sudah wajib puasa, nggak perlu mandi. Kemudian yang tadi talak juga sama begitu. Talak boleh dengan sekedar berhentinya darah. Kemudian toharoh bersuci juga boleh dengan sekedar berhentinya darah. Ini tadi belum disebutkan, nanti akan disebutkan tambahan ini. Kemudian lewat masjid itu juga boleh dengan sekedar berhentinya darah. Sisanya tetap haram sampai mandi atau tayamum. Nah, sisanya tetap haram sampai dia mandi atau tayamum. Tip. Nah, lanjutkan. Kata beliau, wa yastamiru tahrimul madhkurati ila an taktasila au tatayammama. Keharaman hal-hal yang disebutkan itu tetap berlanjut sampai dia mandi atau tayamum. Artinya kalau nggak bisa mandi gitu, sakit atau semacamnya. Illa as-sauma wat tolak. Kecuali puasa dan talak. Puasa dan ditalak maksudnya. Jadi nomor 1 dan nomor 2, puasa dan talak. Fayahillani bin kita bil in kita. Maka keduanya itu halal dengan sebab sekedar berhentinya darah. Wa mithluhuma, dan yang semisal dengan keduanya, maksudnya seperti puasa dan talak, halal dengan sekedar berhentinya darah, adalah at-thaharatu biniyati ta'abbudi. Adalah bersuci dengan niat ta'abbud, bersuci dengan niat ibadah. Ini nggak boleh dilakukan oleh perempuan haid. Maksudnya bagaimana? Misal ada perempuan sedang haid, kemudian dia wudhu, niatnya ibadah, maka haram. Ada perempuan lagi haid, mandi, bukan niat mandi biasa, tapi niat mandi wajib. Niat mandi Jumat misalkan, niat mandi wajib, bukan niat mandi Jumat, niat mandi wajib. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena dia sedang haid, jadi nggak boleh ta'abud dengan toharoh tadi. Harus nunggu berhenti dulu. Allati hiyal muharramu al-hadi asyara. Yang mana toharoh bersuci dengan niat ibadah itu adalah poin ke-11 yang diharamkan bagi perempuan haid atau nifas. Fa innaha tahrumu 'alaiha qablahu aidon. Maka bersuci dengan niat ta'abbud, dengan niat ibadah itu juga haram atas perempuan haid qablahu aidon, sebelum darahnya berhenti. Sebelum darahnya berhenti. Kalau darahnya sudah berhenti, langsung boleh, nggak perlu mandi dulu. Wa tahillu laha ba'dahu, dan halal bagi perempuan haid
bersuci dengan niat ibadah setelah darahnya berhenti. Kemudian kata beliau, walau qoblal ghusli, meskipun sebelum mandi, kama huwa dhahir, sebagaimana tadi, sebagaimana itu yang jelas, sebagaimana itu jelas ya. Jadi dia boleh untuk ta'abbud, dia boleh taharah dengan niat ta'abbud dengan sekedar berhentinya darah meskipun belum mandi. Meskipun belum mandi, dia mau tayamum, dia mau wudu dengan niat ibadah meskipun belum mandi, itu boleh dengan sekedar berhentinya darah. Kemudian kata beliau, kama yahrumu tolakul haidi, yahrumu aidan tolaku man yumkinu habluha fi tuhrin jama'aha fihi. Kemudian beliau mulai menjelaskan permasalahan talak yang haram. Ya, talak yang haram. Talak apa saja yang haram, sebenarnya ini pembahasannya di kitab nikah ya, bab talak. Tapi beliau sebutkan di sini. Kama yahrumu tolakul haid, sebagaimana haram mentalak perempuan yang haid, yahrumu aidon, haram juga tolaku mentalak man, perempuan yang yumkinu habluha, memungkinkan untuk hamil fi tuhrin, ketika masa suci, jama'aha fihi, yang dijima dalam keadaan suci, yang dijima dalam keadaan haid, yang dijima dalam keadaan haid ya. Jadi misal ada suami, kemudian dia menjima istrinya dalam masa haid, ya, dalam masa haid. Kemudian setelah suci ditalak, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena sudah dijima, karena sudah jima. Au fil haidil ladzi qablahu, atau ditalak ya, atau ditalak fil haidi, pada masa haid alladzi qablahu, yang sebelum suci. Maksudnya begini, menjima dalam keadaan haid sebelum suci, yang dia talak dalam keadaan suci. Menjima dalam keadaan haid sebelum suci, yang dia talak dalam keadaan suci. Di sini ada catatan kakinya. Ai maksudnya jama'aha fil haidi, dia jima istrinya, dia kumpul istrinya fil haid, dalam keadaan haid, alladzi qabla tuhri, sebelum suci, alladzi talaqaha fihi, yang dia talak dalam keadaan suci. Ini juga tidak boleh. Dengan catatan illam tabdul lahu fi muqabilihi malan, dengan catatan si istri tidak membayar harta dalam perceraiannya tersebut. Artinya kalau si istri itu ngasih duit supaya si suaminya menceraikan dia, maka itu semua jadi boleh. Itu semua jadi boleh. Jadi si istri itu punya hak untuk minta cerai dari suaminya kalau si istri itu ngasih duit ke suaminya meskipun dalam keadaan haid, begitu. Baik. Ini adalah perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang haid gitu ya, bagi orang yang haid. Gitu. Mudah-mudahan ini yang sedikit ini manfaatnya ya. Yang benar tentangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Baik. Gak ada pertanyaan ya? Haram juga mentalak istri yang memungkinkan untuk hamil pada keadaan suci yang telah dijima sebelumnya. Nah, ya itu begitu ya. Yang ini maksudnya begini, haram juga mentalak istri yang memungkinkan hamil pada saat suci yang dia telah jima sebelumnya. Jadi itu yang tadi. Misalkan ada si istri haid kemudian suci. Setelah haid dia suci, nah dalam keadaan suci dijima sama suaminya. Kemudian besoknya ditalak, itu nggak boleh. Itu maksud ibarat yang ini ya. Saya tadi kok agak kesulitan memahami ibarat ini. Jadi maksud yang ibarat ini adalah ada istri, kemudian haid, kemudian setelah haid sama suaminya digauli, dikumpuli, dijima.
Kemudian setelah itu besoknya, setelah habis jima itu besoknya sama suaminya dicerai, ditalak. Itu boleh nggak? Sama nggak boleh, meskipun dalam keadaan suci. Meskipun dalam keadaan suci, begitu. Itu sama tadi yang sudah pernah, yang tadi sudah dijelaskan ya, begitu. Itu juga tidak boleh. Gitu, wallahu taala bisawab. Kemudian yang sedikit manfaatnya, insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan di asbabut tayammumi, sebab-sebab tayamum. Gitu, wallahu taala bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaatnya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan dan semua amat atasnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu